Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sejenak bersaat teduh. Mari kita awali di dalam doa. Tuhan Allah kami bersyukur berterima kasih. Hari demi hari kami lalui di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami memohon untuk kami selalu dapat meyakini penyertaan Tuhan di hidup kami. Saat ini dalam keteduhan ini kami memohon Tuhan berkenan bersabda kepada kami. Di dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menanam sebuah pohon, waktu yang kita perkirakan pohon ini akan berbuah, namun belum juga berbuah. Biasanya kita akan terus berupaya. Dan ketika pohon ini terlihat ada bunganya, lalu kemudian ada calon-calon buahnya, kita akan senang. Karena apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, itu akan mulai terwujud menjadi sebuah kenyataan. Nah, saat ini saya juga akan membacakan kitab Yeskiel pasal yang ke-39 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Ayat 21 sebagai sebuah penekanan. Saya ulangi membaca. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Sesuatu yang dirindukan oleh umat pada saat itu. Pemulihan kehidupan. Pemulihan sebuah bangsa. Mulai disingkapkan kepada mereka. Tentu sebuah kebahagiaan ketika mendengar sabda ini. Itu yang saya bayangkan dirasakan oleh umat pada saat itu. Ketika kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita bisa melihat perilaku-perilaku bangsa Israel yang tidak setia, kurang setia, yang akhirnya kemudian membawa mereka mendapatkan banyak hal yang membuat mereka merasakan kerumitan-kerumitan. Dan di sini sabda ini disampaikan kepada mereka untuk mereka dibukakan kembali pengetahuannya bahwa Allah mereka adalah Allah yang bersedia menyatakan kuasa kasih-Nya, memulihkan kehidupan mereka, mengentaskan mereka dari penderitaan. Jadi kalau kita baca ini dan kita renungkan, ketika sabda ini telah disampaikan menyingkap banyak hal yang pada waktu sebelumnya
Mereka bertanya-tanya kapan, dan saat ini dinyatakan mereka diajak sebenarnya masuk lagi dalam sebuah keyakinan, dan juga mereka diajak untuk mereka menata kembali hidupnya, hidup yang diletakkan pada cinta kasih Tuhan. Pandemi COVID-19 ini kita maknai sebagai sebuah hal yang tidak mudah, mungkin juga malapetaka dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, tidak hanya di sini, di Indonesia, tapi juga di bangsa-bangsa. Tapi kita juga bisa melihat bahwa di sini, dalam pandemi ini, kita juga melihat kuasa Allah yang disingkapkan, yang memberikan harapan kepada kita bahwa pandemi ini bisa kita hadapi. Pemberlakuan kebiasaan-kebiasaan baru salah satu contohnya. Upaya-upaya yang dilakukan manusia yang kita bisa lihat ada jumlah pasien yang disembuhkan. Tentu itu juga sebuah kebahagiaan bagi kita. Mari kita meyakini bahwa selalu ditumbuhkan pengharapan dalam hidup kita oleh Allah. Pengharapan yang membawa kita untuk terus menghidupi cinta kasih Allah. Pengharapan yang memampukan kita untuk terus menjalani hidup ini di dalam cinta kasih Allah. Jadi melalui ayat ini kita diingatkan, pandemi ini memang membuat kita repot, bahkan kemudian kesulitan di banyak hal, ekonomi kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi mari kita meyakini bahwa jangan sampai semua itu kemudian membawa kita untuk tidak hidup di dalam cinta kasih Allah. Tapi biarlah kerepotan-kerepotan ini meyakinkan kita, Allah terus mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur ya Allah, tatkala tumbuh pengharapan di kehidupan kami, di saat kami sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah, seperti pada saat ini pandemi COVID-19. Pengharapan yang membawa kami memiliki daya hidup untuk kami menghidupi cinta kasih Allah, berjalan di dalam cinta kasih Allah. Sungguh kami bersyukur, dan kami bersyukur untuk sabda yang kami terima saat ini. Kami boleh diyakinkan bahwa Allah telah dan selalu menyingkapkan kepada kami sebuah pengetahuan bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah adalah Allah yang juga memperlihatkan kepada kami semua Allah yang mengasihi, Allah yang memulihkan kehidupan, dan Allah yang mengampuni. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.